Ini dia cara menghilangkan depresi kecil ala aku. Sebelum bercerita, sebaiknya kita ucapkan salam dulu. Hai, assalamualaikum. Pertama, kamu jangan lupa bereskan tempat tidurnya. Karena tempat tidur ini adalah tempat paling nyaman untuk istirahat. Minimal bantalnya ditata, terus selimutnya dilipat. Kalau kamar kita rapi, bersih, wangi, otomatis kita melihat dan otak pun jadi fresh. Ya, tapi setiap orang beda-beda sih caranya. Apalagi kamar jendela kita itu lebar kayak gini dan pintu langsung arah keluar. Ini bikin fresh. Dan bisa jadi pergantian udara. Gak lupa juga kita sapu lantainya. Karena entah kenapa satu hari nggak disapu, itu rasanya kayak risih aja. Apalagi kalau sekarang lagi musim laron, entah kenapa setiap malam itu laronnya datang terus. Nah, biasanya kalau misalkan hujan, itu laronnya pada keluar. Kalau misalkan laronnya nggak ada, pasti ada hewan-hewan kecil yang masuk dari sela-sela pintu atau jendela. Terus kalau misalkan nggak disapu, itu biasanya ngundang semut. Jadi untuk kalian lebih suka beresin kamar dulu atau masak dulu. Setiap orang beda-beda sih. Mungkin karena udah punya bocil dan punya anak sekolah, jadi mereka menyiapkan makanan dulu untuk sarapan atau untuk dibontot. Oke, lanjut lagi karena kamarku udah siap diberesin. Lanjut, kita beresin kamar kedua orang tua. Kita hidupkan lampunya dulu, terus buka gorden, terus buka jendela supaya ada pergantian udara di dalam kamar lebih ini. Tepatnya biar nggak pengap. Ya, walaupun kamar ini kosong, tapi harus tetap kita beresin supaya kamar ini tetap ada aktivitas manusia. Dan lebih berguna juga kalau misalkan ada tamu mau nginep. Dan kamar ini juga lebih bermanfaat. Misalkan ada tamu mau sholat, juga bisa sholat di sini. Sebenarnya kalau aku beresin kamar ini, aku juga suka inget kenangan-kenangan bersama orang tua aku. Dimana dulunya setiap hari aku ada di sini. Karena sebelum bapak wafat, bapak itu sakit dan nggak bisa beraktivitas seperti orang normal. Bahkan kalau misalkan mau duduk di kursi roda, biasanya digendong dulu baru bisa pindah di kursi roda. Itulah kenapa aku masih terbayang-bayang kalau misalkan beresin kamar ini. Karena kenang-kenangan bersama bapak itu banyak banget di kamar ini. Bahkan kalau misalkan aku makan pun aku bawa ke kamar bapak. Ya bapak aku tidak sendirian. Ya segini dulu cerita aku pagi ini. Ikutin vlog-vlog aku selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton.